akun ID yang baru. Di sini saya menggunakan dua aplikasi. Yang pertama yaitu Microsoft Visual Studio, yang kedua yaitu Microsoft Access yang untuk membuat database. Kemudian keduanya akan saya koneksikan dari Microsoft Visual Studio dengan Microsoft Access, yaitu database-nya. Baik, untuk tahap pertama, kalian buka dulu Microsoft Access kalian, baik itu 2007 ataupun 2010 sesuai yang kalian ada di laptop kalian. Kemudian di sini saya membuat tabel yang yaitu saya beri nama. Di sini saya beri nama kontak. Kemudian saya edit bagian fill name-nya dan juga data tipenya. Di sini saya membuat fill name-nya ada kode, ada nama mahasiswa, ada jenis kelamin, ada nomor telepon, email, dan juga alamat rumah. Baik, pada kode saya beri file size-nya 5 karena dia hanya berupa kode. Kemudian pada nama mahasiswa saya beri file size-nya 50. Kemudian pada jenis kelamin saya beri file size-nya 1 karena dia akan berupa P dan juga L untuk menandakan perempuan dan juga laki-laki. Kemudian pada nomor telepon saya beri file size-nya 15. Pada email saya beri file size-nya 60. Kemudian pada alamat rumah saya beri file size-nya 100. Kemudian kita klik dua kali pada bagian kontak setelah kita buat tadi tabelnya, yaitu kita klik dua kali pada bagian kontak. Baik, di sini saya sudah membuat beberapa nama mahasiswa yang sudah saya isi. Ada kode mahasiswa, kemudian ada nama mahasiswa, jenis kelamin, nomor telepon, email, dan juga alamat rumah. Pada database ini yang sudah kita inputkan ini, nanti kita akan koneksikan dengan Microsoft Visual Studio kita. Setelah kita membuat database-nya, sudah kita inputkan, sudah kita isi, kemudian kita akan menyimpan database pada Microsoft Access ini pada satu folder, yaitu yang bersamaan akan kita simpan juga Microsoft Visual Studio-nya juga pada satu folder tersebut. Di sini sudah saya simpan pada satu folder, yaitu yang bernama UAS Teknologi Lestari. Kemudian saya browsing lagi, yaitu yang bernama aplikasi CRUD. Kemudian kita buka kemudian debug. Nah, kita simpan dia di sini ya, database yang tadi kita buat pada Microsoft Access kita simpan di sini. Ini kita akan buka aplikasi Microsoft Visual Studio-nya. Nah, kalian lihat di sini saya sudah membuat desainnya, yaitu saya menggunakan label, menggunakan combo box, kemudian menggunakan button, dan juga menggunakan data grid view untuk menampilkan data yang kita inputkan tadi. Kemudian kita akan membuat modul. Kalian klik project, kemudian add modul. Nah, di sini saya sudah membuat modulnya dengan nama modul config. Karena kita akan mengoneksikan dari database ke Microsoft Visual Studio-nya, maka kita akan mengkoneksikannya dengan menginputkan coding import system data OLIDB. Karena kita akan mengoneksikan antara database dan juga Visual Studio-nya. Kemudian baru kita akan memasukkan variabel-variabel seperti public count. Public count ini untuk mengkoneksikan antara database dengan Microsoft Visual Studio-nya. Kemudian data DA, di mana data DA ini adalah data adapter. Kemudian public DS, yaitu dataset. Kemudian public CMD, yaitu comment. Public DR, yaitu data reader.
Variabel-variabel yang kita inputkan di sini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di sini data adapter dan juga data set ini yaitu berfungsi untuk mengambil data pada database untuk ditampilkan pada grid. Nah, kemudian CMD yaitu comment dan juga data reader yaitu untuk berfungsi menampilkan data pada form seperti text box dan juga label. Kemudian kita akan membuat prosedur untuk mengoneksikan antara database dan juga Microsoft Visual Studio-nya. Kemudian kita ketikkan subkoneksi DB, kemudian try. Nah, variabel yang telah kita buat tadi yaitu con untuk mengoneksikan antara database dan juga Microsoft Visual Studio-nya. Nah, kita ketikkan di sini provider Microsoft Access oleh DB titik 12.0 yaitu data source-nya. Kita tadi menyimpan database-nya itu namanya apa? Nah, kemudian kita panggil di sini. Nah, kemudian setelah kalian panggil sesuai nama yang kalian save tadi, di sini saya membuat filenya yaitu search dataku. Nama filenya itu yaitu dataku. Nah, kemudian di sini saya sudah panggil. Untuk menampilkan datanya ini sukses, saya di sini membuat MSG box yaitu koneksi database sukses. Jika kita mengoneksikannya sukses, maka akan timbul box yaitu berisi koneksi database sukses. Nah, kemudian jika dia mengalami error atau terjadi kesalahan, dia akan menampilkan MSG box sesuai dengan OLEDB yang kita gunakan, yaitu MSG box X dan message, yaitu sudah kita ketikkan di sini. Setelah selesai pada modul config, kita lanjut pada form pertama tadi. Kita klik 2 kali, kemudian kita codingkan seperti ini, yaitu kita pertama membuat pada form kontak ini yaitu membuat kosongkan form yaitu txt kode titik teks sama dengan tanda kutip double. Nah, seperti berikut, bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini berguna untuk mengosongkan form yang ada nanti jika kita menginputkan data. Kemudian matikan form, masih pada form yang kontak tadi ya. Matikan form, kita buat sub matikan form, kemudian txt kode enable, kemudian sama dengan false, yaitu ada nama, kelamin, telepon, email, dan alamat. Kemudian kita buat lagi masih pada form kontak, yaitu sub hidupkan form. Nah, ini berguna untuk menghidupkan form yang akan kita panggil. Kemudian ada kode, ada nama, kelamin, telepon, email, dan juga alamat. Kemudian ada sub tampilkan data, berguna untuk memanggil data pada database yang telah kita buat tadi. Setelah kita membuat sub kosongkan form, matikan form, kemudian hidupkan form, kita akan membuat tampilkan data, yaitu untuk mengoneksikan dengan database yang telah kita buat. Kemudian fungsi dari select from kontak ini untuk menampilkan semua field yang ada pada kontak. Kemudian kita menggunakan DS dataset, kemudian DA field DS. Kemudian kita mengoneksikannya dengan data grid view, karena kita akan menampilkannya ini data yang pada database tadi atau data yang kita akan inputkan ini pada data grid view yang telah kita buat tadi ya. Nah, yaitu DGV data search sama dengan DS table.
Kemudian karena kita akan membuat data grid view-nya ini read only, kita di sini ketik dgv titik read only sama dengan true. Kemudian kita panggil pada form kontak, yaitu call matikan form, karena tadi kita sudah inputkan beberapa variabel pada matikan form tadi. Kita panggil di sini ada call matikan form dan juga call tampilkan data. Kemudian kita akan codingkan pada button keluar, pada tombol keluar ini, yaitu close. Kemudian pada button tambah, setelah kita klik 2 kali pada button tambah, kita akan memanggil hidupkan form dan juga kosongkan form. Kemudian pada button batal, kita panggil matikan form dan juga kosongkan form. Pada button simpan, kita klik 2 kali, kemudian kita codingkan seperti berikut, yaitu ada txt kode, txt nama, cmb kelamin. Nah, kemudian pada button simpan ini, jika data pada kode atau nama dan juga jenis kelamin ini tidak diisi, maka dia akan menampilkan MSG box, yaitu data belum lengkap. Nah, kemudian call koneksi DB guna untuk mengoneksikan database-nya. Kemudian pada new oleh DB comment memanggil semua field pada from contact. Kemudian kita codingkan pada button simpan, yaitu txt kode, txt nama, atau kode cmb. Nah, jika data yang diinputkan itu tidak memiliki kesamaan pada data yang telah diinput, maka data tersebut akan tersimpan dan pesan yang akan disampaikan pada MSG box yaitu inputan data sukses seperti berikut ya. Ini akan menampilkan jika data kalian yang kalian masukkan itu yaitu benar, kemudian tidak memiliki kesamaan kode pada inputan yang telah dimasukkan. Kita klik 2 kali pada data grid view, kemudian kita codingkan seperti berikut. Kita rubah dulu menjadi cell mouse click, karena ketika kita mengeklik kolom, maka dia akan menuju pada kolom tersebut. Pada txt kode, ini berfungsi pada row index, itu untuk ketika kita mengeklik pada kolom pertama, maka dia akan menampilkan kolom tersebut pada sel 0, yaitu sel yang pertama. Kemudian kita codingkan seperti berikut. Nah, kemudian setelah kita codingkan, jika kita mengeklik pada kolom pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dia akan tampil. Kemudian pada button edit, pada tombol edit, kita klik 2 kali, kemudian kita codingkan seperti berikut. Jika kode atau nama dan juga jenis kelamin belum diisi, maka dia akan menampilkan pesan MSG box, yaitu data belum lengkap. Kemudian untuk update kontak seperti nama, jenis kelamin, kemudian nomor telepon, kemudian ada email dan juga alamat rumah, kemudian kode. Ini harus sesuai dengan yang kita buat pada database Microsoft Access yang kita buat tadi ya. Nah, kemudian jika data ini pada codingan ini jangan sampai ada kesalahan, karena jika ada kesalahan dia tidak akan tampil dan sintak akan error. Nah, jika sintak error, maka dia tidak akan tampil. Kemudian di sini jika updatean data berhasil, dia akan menampilkan pesan
yaitu update data sukses. Pada MSG Box, dia akan tampil seperti berikutnya. Kemudian kita akan memanggil matikan form, kemudian kita panggil kosongkan form, kemudian kita panggil juga tampilkan data, karena ini berguna untuk mengupdate data yang akan kita update. Kemudian pada tombol hapus, yaitu btn hapus, ini untuk menghapus data yang akan kita hapus, seperti nama jika ada kesalahan pada penulisan nama, kemudian pada kode, alamat, atau yang lainnya, kita bisa hapus pada button hapus ini. Nah, jika kalian ingin menghapus, maka akan tampil tampilan pesan, yaitu jika kalian salah dalam menginput, maka dia akan menampilkan pesan seperti berikut, tidak ada data yang akan dihapus. Nah, kemudian di sini saya membuat MS message box, yaitu yakin akan menghapus, yaitu suatu konfirmasi message box button untuk mengkonfirmasi kepada pengguna apakah benar ingin menghapus data tersebut. Nah, kemudian jika data yang akan kita hapus ini sudah berhasil kita hapus, maka dia akan tampil tampilan MSG Box atau suatu pesan, yaitu hapus data sukses. Kita buat form lagi dari project, klik project, kemudian add Windows Form. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat form dengan nama aplikasi data mahasiswa. Nah, pada data strip ini saya isi master data. Kemudian master data ini ada isinya, yaitu data mahasiswa, ada teknik informatika, akuntansi, teknik pendingin dan tata udara. Kemudian di samping master data saya buat laporan, kemudian pengaturan, kemudian keluar. Nah, kemudian pada form utama ini kita klik 2 kali, kita codingkan from contacts .show, maka otomatis yang form utama tadi yang telah kita buat tadi akan dipanggil pada form utama. Kemudian jika kalian ingin menambahkan status strip, yaitu bisa kalian tambahkan pada toolbox, pilih pada menu status strip. Nah, kemudian kalian klik, kemudian kalian ubah namanya menjadi, terserah kalian ingin mengubahnya menjadi nama apa gitu. Nah, di sini saya buat menjadi nama saya, yaitu Fetty Lestari. Nah, jika kalian ingin menampilkannya secara full, kalian rubah saja pada Windows State, yaitu menjadi maximize. Nah, di sini saya rubah backgroundnya sesuai keinginan saya. Di sini saya menggunakan logo Politeknik Kayu dari kampus saya sendiri. Nah, setelah kalian rubah sesuai dengan keinginan kalian, kemudian kalian save, jangan lupa kalian save. Nah, kemudian kita coba aplikasinya dengan klik run F5, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Nah, kita klik pada master data, kemudian data mahasiswa. Nah, akan tampil aplikasi yang telah kita buat ini ya. Nah, kita akan menambah, menyimpan, mengedit, ataupun menghapus data. Kemudian di sini kita akan mencoba pada tombol tambah. Nah, di sini coba kita tambahkan atau menginputkan datanya ya. Nah, di sini kita inputkan data, yaitu kode MHS 04, kemudian pada nama mahasiswa, maka setelah itu kita menyimpan inputan yang telah kita masukkan tadi dengan cara
klik simpan. Maka akan tampil pesan seperti berikut, yaitu inputan data sukses. Klik OK. Nah, di sini sudah masuk data yang kita inputkan tadi. Nah, kita di sini akan mencoba untuk mengeditnya. Kita klik data mana yang akan kita edit. Nah, di sini saya akan rubah alamatnya ya, menjadi Jakarta. Kemudian klik edit, update data sukses. Nah, dia akan berubah ya, seperti berikut. Nah, kita akan mencoba menghapus data yang telah kita inputkan atau kita masukkan tadi, yaitu dengan cara klik data mana yang akan kita hapus. Di sini saya akan menghapus data Siti Mariam ya. Nah, di sini sudah tampil Siti Mariam, kemudian kita akan menghapusnya. Kemudian akan tampil pesan seperti ini, yaitu suatu konfirmasi, yakin akan menghapus. Nah, di sini kita klik yes. Kemudian tampil lagi yaitu hapus data sukses, klik OK. Maka akan tampil tampilan seperti itu. Berikut bahwasanya bahwa data yang telah kita hapus tadi sudah tidak ada lagi pada aplikasi ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini, yaitu untuk memenuhi UAS praktikum pemrograman visual, yaitu cara membuat program login, input, edit, dan juga hapus, login atau logout menggunakan akun atau ID yang baru pada Microsoft Visual Studio dan juga Microsoft Database yang dibuat pada Microsoft Access menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio dan juga Microsoft Access guna untuk membuat database. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada Bapak Devian Saputra Eskom, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya juga minta maaf kepada teman-teman sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.